Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi atba'ihi ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan dan keinginan segala-galanya untuk kita semua. Mudah-mudahan masih kita melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah menjadi hambanya, ditetapkan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita terpanggil ke hadiratnya akan mendapat salawat barangkali salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajma'in. Hormatan takdim kami kepada imam besar masjid ini yang mulia dan pengurusnya, dan kepada seluruh jamaah SMS yang kesekian atau ke-419 Mudah-mudahan acara ini jangan kita tinggalkan kecuali bil maut. Allahumma la tufarriqna illa bil maut. Ya Allah, jangan pisahkan kami di dalam SMS ini kecuali dengan kematian. Selagi kami masih hidup, insya Allah izinkan kami ya Allah untuk kami melaksanakan acara dan salat subuh berjamaah seperti ini. Mudah-mudahan terimalah salat kami dan semua ibadah kami ya Allah ya Rahman Rahim. Adapun tema pada pagi hari ini, keberhasilan mendidik anak. Karena anak ini merupakan salah satu titipan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Al-Kahfi ayat 46 sampai 50 dengan bunyinya sebagai berikut: Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta ini dan anak ini merupakan hiasan hidup di dunia. Allah memberikan kita dalam kehidupan pertama, untuk melanjutkan kehidupan kita Allah memberikan rezeki kepada kita, yakni harta. Apakah banyak dan sedikit, semua itu pemberian Allah. Tinggal lagi syukur kepada Allah. Kalau kita tidak mensyukuri, sebanyak apapun harta yang kita miliki, segunung emas, tidak merasa nikmat bagi orang yang rakus, tidak merasa puas bagi orang yang rakus. Tapi sepiring nasi menjadi nikmat bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua anak. Yang punya anak, yang tidak diberikan anak oleh Allah, jangan merasa sedih. Itu semua ketentuan Allah.
Bukan arti kata hidup nggak sempurna. Ada harta nggak ada anak, buat apa? Ada anak nggak ada harta, itu semua ketentuan. Anak dan harta adalah merupakan hiasan hidup di dunia. Setiap hiasan itu pasti ada keindahan. Begitu adanya hiasan tanpa nampaknya indah, sama dengan itu tidak sempurna. Maka Allah memberikan harta kepada kita untuk melanjutkan kehidupan kita, untuk mendidik anak kita, dan anak ini merupakan salah satu titipan Allah yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Kalau kita umpamanya nggak ada harta, nggak apa-apa. Ada harta, alhamdulillah. Uang dan harta bukan untuk segala-gala, tapi segala-gala butuh harta dan butuh uang. Makanya Allah memberikan anak kepada kita. Ini yang akan ditanyakan oleh Allah pertama sekali, masalah keluarganya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, kemanapun kita pergi, ingatlah bahwa cepat pulang ada orang yang menanti kita di rumah. Dikala kita pergi, ada orang yang kita tinggalkan di rumah atau di tempat-tempat yang telah kita tentukan, itu mereka akan menuntut kita. Kalau masalah kehidupan dunia, menuntut makan dan biaya. Masalah akhirat menuntut kita masalah ilmu yang kita berikan kepada anak dan generasi kita. Walaupun bagaimana berhasilnya kekayaan pangkat jabatan, tapi kalau kita tidak berhasil dalam menjaga, mendidik, menyelamatkan generasi kita, berarti kita hidupnya gagal. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Caranya kalau sama kita nggak ada cara. Kalau kita tanya kepada seorang ulama bagaimana cara mendidik anak, beda-beda caranya. Para ulama, para cendekiawan, para orang-orang yang pandai, cara mendidik anak beda caranya. Kalau bapak-bapak, ibu guru yang menanyakan kepada saya bagaimana drone mendidik anak-anak drone, wallahu a'lam. Caranya Allah, cuma kita berdoa. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Ini titipanmu ya Allah, jadikan mereka menjadi hambamu ya Allah. Ini cara yang memang beda-beda caranya, tapi semua itu ketentuan Allah. Kadang-kadang cara pada orang lain enggak cocok pada kita, cara kita enggak cocok pada orang lain. Yang penting kita kembali kepada Al-Quran. Semua masalah kita kembali kepada kalam Allah, kepada hadis dan kepada Al-Quran, insya Allah selamat. Namun dipandang di dunia kita nggak hebat, tapi dalam pandangan Allah hebat. Selama orang meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis, itu tidak hebat. Nah, ini pedoman Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, Luqmanul Hakim dalam surat Luqman memanggil anaknya. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan rasul, tapi Rasulullah SAW bersabda, andai kata ada rasul yang ke-26, andai kata, tapi tidak boleh dipungkiri karena ketentuan Allah, Luqmanul Hakim lah yang layak menjadi rasul. Begitu lebih ilmu dan barakah, karamah dan mulianya. Apa kata beliau? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
لظلم عظيم. Luqman ayat ke-13. Ya bunayya, wa idh qala Luqman, dan Luqman memanggil anaknya dan dia memberikan nasihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terhadap anak kita tidak cukup memberi jajan, tidak cukup membeli transportasi, komunikasi, dan rumah dan pakaian dan makan minum, belum cukup. Andai kata terhadap anak tidak punya mobil, tidak sanggup kita beli, enggak ditanya Allah, kenapa kamu enggak beli mobil untuk anakmu? Padahal dia sekolah, dia ngaji, itu enggak masalah kalau tidak sanggup. Kenapa kalian tidak bangun rumah untuk anak? Tidak ditanya. Tapi yang ditanyakan oleh Allah adalah masalah ilmu dan ketauhidan. Nah ini, wa huwa ya'idhu. Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anak. Maka yang penting bapak-bapak dan ibu-ibu kita selalu menasihati anak. Anak itu adalah bukan lawan, tapi kawan, teman sejati. Kalau masih kecil dia menjadi mainan seakan-akan. Bagaimana mainan? Bukan kita lempar-lempar, tapi kesenangan. Walaupun kita susah, walaupun kita capek, ketemu dengan anak, mencium anaknya, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Ciumlah anakmu di dahinya. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Inilah keturunan yang baik, inilah anak yang baik daripada keturunan yang baik. Kita mengakui bahwa kita keturunan yang baik, anak pun menjadi orang yang baik. Cium, sering cium di sini. Baik anak yang sudah besar maupun apalagi anak kecil. Ciumlah di dahinya. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Inilah ya Allah anak yang baik dari keturunan yang baik. Allah berilah dia menjadi anak yang baik. Doa ibu, doa bapak sangat mustajab. Makanya kita jangan kadang-kadang pada pemulia orang lain sehingga tinggal memuliakan ibu bapak. Nyamanya merempak orang lain walaupun hurir sekalipun, itu hak masing-masing. Taciumnya, tacium menampur bapak tu, tatuku ke daerah bagai-bagai lagi sujud demi untuk memuliakan guru, oke. Tapi jangan sampai ketinggalan kita memuliakan orang tua, ibu yang melahirkan kita dan bapak yang membesarkan kita. Tiada doa yang lebih barakah selain daripada ibu bapak. Al jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Artinya di bawah ridha ibu dan bapak. Begitulah pesan dan wasiat kepada putra putri kita. Kita menjadi cermin buat kehidupan mereka. Kalau cermin yang bagus, insya Allah nampak wajah kita ya bagus. Tapi kalau cermin pecah, pasti nampak wajah kita enggak bagus. Begitu pula anak akan diikuti jejak-jejak orang tuanya, itu secara adat, hakikat pada Allah. Oh, yang mana Nabi Nuhnya kayaknya rasul pakai mana? Hakikat lagi nya. Tapi adat lagi nya. Usahakan. Apa nasihat beliau Luqmanul Hakim kepada putranya? Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, cukup menghayum nasihat kepada anak. Mahai tetap. Karena ibu dan bapak merupakan tarbiyah, pendidikan nomor 1 di rumah, ya Pak, ya kan? Belum dari pesantren, belum dari sekolah, ya. Tapi kalau pendidikan rumah hancur, gagal. Iya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billahi syai'ah. Jangan sekali-kali wahai anakku kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik kata anak. Syirik dengan tutur kata, syirik dengan perbuatan, syirik dengan niat hati, syirik dengan perbuatan. Kita sangat mengkhawatirkan generasi ke depan. Dan terkadang situasi keadaan jino anak-anak ditanyonyo anak-anak muda, jangan cuman menyalahkan mereka saja, tapi coba ulangi, coba ingat siapa yang salah. Anak ditanya tiap malam dia gaduh
Itanya SMS-nya, SMS lah SMS ni. Maka SMS-nya hana sama dengan SMS biasa. Mana? Berak. Faham katanya ada orang tu HP lawiknya subuh-subuh ke SMS. Hana sama SMS-nya dengan SMS HP. Ya. Nyok saya pikirkan kadang-kadang tidur enggak nyenyak, makan enggak enak, kemana-mana tidak senang. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana putra ya Allah. Yang benar lah pikiran. Allah subhanallah. La tusyrik billahi syai'an. Jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Kadang-kadang katanya atau anak katanya maaf cakap kamu laki bube. Kadang-kadang ngawur. Nya menyahana pulannya hana cerah dia. Nya hana pengnya hana pudip. Nya hana pangkat hana pudip. Hana jabatan hana pudip. Nya hana sesuatu hana pudip. Total. Nya yang kamu lain. Nya hana lupa ubatnya nya mati. Nya kan kau rajo aju. Niat dalam apalagi kadang-kadang syirik. Kita pakai cincin. Ini cincin mihanan cinnya. Yang berusaha takit burium alah nancinyo gerah. Lu laki ia ada bayung, lu dram cinyo dombi pulih gerah. Hai kata bayung, pung cincin tayo. Jadi kadang-kadang orang yakin. Maka syiriknya apabila seseorang telah menyekutukan Allah baik dengan tutur kata, dengan perbuatan, dengan akidah lebih-lebih, maka haram masuk surga, wajib masuk neraka. Nyok kesyirikan yang berat saja. Nauzubillah summa nauzubillah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa yang amat besar. Maaf, dosa main judi kalau kita taubat bisa tuntas. Membunuh umpamanya, mencuri, manipulasi, berzina umpamanya, na'udzubillah an zalik, itu memang dosa besar. Tapi itu bisa kita tobat insyaallah dengan tobat nasuha, insyaallah bisa selesai. Kenapa? Yang menerima tobat kita masih bersama kita. Tapi kalau syirik, contohnya bagaikan bangunan fondemennya udah patah, gimana kita selamatkan? Tauhid. Menyangkutnya ke syirik, nauzubillah, yang tauhid putus. Omba butuh tauhid, butuh hubungan dengan Allah. Sama siapa lagi kita malu? Astaghfirullah, taibuna ila Allah. Enggak Allah. Lulaki ampuni ba Allah, aku bertobat semua kesalahanku dan dosaku hanya pada Allah. Bisa. Tapi kalau manusia sudah syirik, sudah hilang daripada Allah dan sudah hilang dari hatinya Allah, nauzubillah semua nauzubillah, ismun kabir, itu merupakan dosa besar. Ini yang perlu ada di Tuhan Pak Ani. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka wajib kitanya berikan dan ajarin kepada anak kita 4. Yang pertama, masalah ketauhidan. Tauhid purno. Purno tauhid Pak Ani mulai ubudih sunat azan. Allah, fi balik yang dabam. Klian umi. Mana pakai mic? Allahu Akbar. Suara bapak dan suara nenek yang didengar oleh bayi. Ya Allah, nenek saya bisa azan. Ayah saya bisa azan. Cuma punya kedua tangan dia, ya ada ibu bau dia yang terpercaya. Pokoknya amalan pertama tauhid. Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting. Mak enam tambah mari ada pabeh ibu ni. Apa ya pakai mic? Ada pakai mic panai mic dengan cek klik. Yang pertama. Kemudian bawa tarif cicap.
Yang ayatnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Pijak mana pi baik sembarangan dulu. Lepas ngomong bertangkrang itu baca doa bertangkrang sedekah Baqarah ta'amah sedekah silumau makanan ini berjelas insyaallah mudah-mudahan ya. Yang pertama ketauhidan puturi Allah, makanya mesti kena fikir bak gop beletat ilmu dijokan dia belum betul. Pertama didiklah ilmu. Ibu-ibu pernah tauhid nya jaman jina jaman kena relah tauhid dulu. Karena tauhid tapi bak ulang kena gaduh tauhid. Gaduh mantap. Kan ibu-ibunya anak gaduh, nah ibu-ibu lain. Dah ragamnya pun mandung, nak pegang salah orang enam, pegang salah orang agam, mandung salah. Nak pegang salah orang awam, nak pegang salah tu saban mandung. Cuma beda-beda tipis. Jadi gimana cara menerapkan yang lagi yang kalau yang jamaah, pengajian, persatuan, muhibbah, apakan ukhuwah Islamiyah, ini yang bagus. Al jamaatu rahmatun, berkumpul dalam kebaikan itu rahmat kasih sayang Allah. Wal firqatu azabun, berpisah, bercerai-berai itu siksa Allah. Makanya ulun kafe diciptakan untuk berpisah. Baina suatu rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama ketauhidan. Yang kedua ilmu. Al-ilmu nurullah la yahdillah li'asi. Ilmu itu cahaya Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah bagi orang yang maksiat. Coba lihat hidup dengan ilmu mudah. Ya kan? Hidup dengan iman terarah. Hidup dengan akhlak indah. Udik ilmu mudah-mudah, ilmu saja. Ilmu tukang, ilmu pendidikan umum, pendidikan apa, pokoknya mudah. Ditanya dah fikir kibuan dah dapat. Di urang yang naik ilmu trap kita kan sabo 15 juta. Dikit dia tegak. Jamang tok nya periksa menton waktu mengkeluar. Beo berasa tek waktu mengkeluar. Kamu rinang ya semula yang jika urok si 70 di beda sabar. Dan kadang tengku bagai dawah tengku ada sumber dabu macam kata katakan abu-abu imat jaro banyak jimat peng pas solar ga. Kita nyopeng jaro tanyo hijau. Beda itu. Cuma bengah dia kena tu. Iganya ni ngajak berapa tu. Kanyo kon begah kenyang. Nyo anak kanyo keluarga. Mana? Nyo anak. Mana? Nah, ilmu senang tetap kamu rumpok dengan keluarganya mandum tu ini. Bagaimana? Nah, jadi tidak boleh disamakan. Kenapa? Ilmu di atas segala-gala, ya kan? Ilmu ringan dibawa. Anak dah yang minat macam mana? Kerana buat kena jangan jangan apa kon? Mungkin kurang orang tuanya. Ngaji anu tajuk kena tajuk ke dia ane pakonyan. Ada apa kali? Jadi benar tauhid, benar ilmu agama. Budung ele jet ilmu pegat pesawat, jet menjahit, jet atau pegon dia udara dan lain sebagainya. Muyana ilmu tauhid rumau. Nyalah nalung pegat pesawat dam dik nyang kagak dia. Nyalah lung jarum bunong dik nyang kapah je. Pokoknya muyana tauhid pun dah pegah rela, muyana tauhid insya-Allah dapat jehbu nama. Bismillah. Tinggal Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina engkau Allah Tuhan panina ada rodo mandung yang hebat kitanya yang jarang kitanya yang tari kitanya yang tegal yang cukup cekap kitanya yang kagak lagi god ilu jadi dengan ilmu insyaallah semua bisa memudahkan kehidupan. Apabila anak kita enggak ada ilmu kon baik mencih jadi
ilmu pendidikan umum, nyo sarjananya S1, S2 sampai kahanam tadi, enggak apa-apa. Itu jalan menuju bahagian dunia. Tapi jangan lupa mendidik anak kita adalah ilmu pendidikan agama. Nyo pengalaman, nyo kalau bubun, dia mungkin hantaban. Ilul yo anu nyan kumus kumajin mandu-mandu bahinam bagam. Je pula anu begah nyo talung. Enggak cocok ju. Leje pula M10. BM10. M10, kemudian coba ayo bu. Ayo bu ya belum pada tu ni deh. Kemudian bulu mak kaji tagun sesemayangnya kagak kita pergi waktu hari ke dah dah. Kemudian ibu hinan buh 5 tahun ya bu, buh 6 tahun, buh 7 tahun. Pokoknya ya bu. Nyan teman. Kena ijazahnya kita mau kuliah. Bukan kelas jarak kita. Nya ini 40 tahun ini gede 4 tahun. Belum nak itu. Belum tu SAG, Sarjana Alam Gaib. Dulu. SAG. Nyan sarjana apa ke nyan ditelung kon ditelung rasanya beda pegah ya. Belum SAG Sarjana Alam Gaib ini baru saya. Jadi ikut kuliah, kemudian insya-Allah kebantu oleh Allah. Nah, je guru naik je macam-macam lah. Pokoknya kai bau legro, kari-kari kai bau legro. Pokoknya yang keman. Nyan pengalaman lum, nyan cara lum. Pokoknya bapak-bapak dan ibu-ibu punya zaman ke bukan, buat dia pesantren, pandai masa depan. Yang kempah itu, yang kengkak cilik, lau kengkak pah itu. Tapi enggak apa-apa. Insya Allah dengan nak ilmu agama, nak ilmu pendidikan bagus hidupnya. Bukan pincang. Miona contoh. Na ilmu pendidikan agama, hana pendidikan umum, lagi urung na barang, hana bukan hana transport, hana motor, hana ada koi. Yang mesti ada berhabang tu. Hina je lah bahasa Aceh, mau jampu bahasa Indonesia, anti ahli bahasa Indonesia ni tahu bahasa Aceh, je dengar. Mami ada yang jawab ketika kata, tajak pertama itu dah di Amerika. Maka assalamualaikum dia. Assalamualaikum dia dipuak anjing. Karena pendidikan umum ini sangat penting dunia. Kemudian pendidikan agama untuk membahagiakan hidup dunia dan akhirat. 2. Yang ketiga, ubudiyah. Ibadah terjaga. Bena. Kalian nanti bau. Udah nanti bau. Dia hinan tadi. Bela SMA na. SM lain lah. Ladu. Udah. Untung dia dia mentok. Dah mai ranan bedah tu, yang putan tu. Mai ranan bedah tu. Malahan walaupun bagaimana anda cat anda sopan. Apa dia dia dah tu mayang. Nyaledung kemenang tapi insya-Allah ini jamaahnya ana lagi dan tidak semua ada. Ya. Jadi masalah ibadah terjaga. Jumaat ilmu caraji ubud-budnya lomba ikut yuhna dengan lomba Jumaat lomba gede kana. Pegah hai. Ngajar Jumaat juga pegah, beg pegah apa, beg pakai. Cok beng 4 beg. Niam hana pegah apa, mau beg. Nanti yang tu mau beg. Nanti yang tu mesti beg tak. Oh, pada bupa hai mono, ada tanya otak kamu nanti iman. Jadinya sebagai perangsang. Yang lagi mesti maaf cakap. Yang jino lihat tanya 6 bulan, lihat 6 bulan. Nak perangsang, kan? Oh, tapi dia hana baik pegang. Oh ya SMA dia orang ibu lama budak. Nah dia pegang. Berarti segala sesuatu yang memang hitanya yang kagak tu dah Allah. Yang belum apa? Wah boleh tahu mupeng dah. Baik fikir ke peng. Baik nyan nanti mentah-mentah. Kamu nak? Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah anak terjaga. Yang macam mana? Yang dia SMA tajia mesti ba Jumaat, tajia zikir akbar. Tajia kena ani yang gawat. Ya, Kak. Yang keempat masalah ekonomi. Al-malu ekonomi. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim tertulis
Di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala ada bab faraid, bab warisan, ya kan? Yang pentingnya ada pu, ada hana apa, ada hana harta. Kau dek dia kalau kau fikir hanjir menan tu mikir. Hanjir menan. Harta nyo cara mangdum falalom, nyo kabeh. Bek dapreh de lekelan nyo, ilung belum dah tu. Pengna, ilung nabi tanah yo anti mati ko kecau. Nyan tu numpung. Nyan tu bedak. Tunggu dulu, tunggu aja. Kalau papa mati, ambil semua. Maka nyanyi. Mami akan ni. Neblau nabi tanah belum nak buka rumah. Neblau matau nak dia jai pulang jai buat. Antai mati baca. Ya Allah, Allahumma qarib ajalan abawain ya. Ya Allah, ni berdekat kematian mama ya. Doa ni kau berah terima buat bapa kau berah terima Allah. Baik sampai kenyal dia ni. Pergi pancaran. Nah harta jinonya cara apa? Nah harta ino tengah hidup nya dua buah pala. Tajuk uyu. Nyarikah dikahnya ke warisan hibah. Yu dikahnya apa pintu gede. Benar gede bentuk pintu mata. Jadi benar gede. Jadi kan nijuk toko atau nijuk kebun atau terserah ron lah apa yang nak. Nyaw kekah. Hibah adalah pemberian. Kamu nak? Ada ke rumah dia cip, ada preh dia mati. Preh mati dia anak dah rumah raya kedai cak wali madu kan haji cak wali. Antara cak wali bertengah ke rumah adu. Kan haji cak. Dia benar je lah. Maka juk kan nyo ke gatah maksudnya nyo hibah lu nyo ke dro nyo ke lung tinggal nyo. Jadi begitu mereka kadang-kadang berkeluarga punya anak hasil daripada pemberian orang tua, dia bisa melanjutkan kehidupan mendidik anaknya, kita dapat pahala. Karena mendahat-dahatnya nyo paling nyo nunggu pokok nyo kan bergaji nyo punya. Ben punya karena yon ke lom pokoknya nyo ke nyo kan. Mamnya kan mati sekarang lagi ya kan. Pandai harta dengan dia walaupun jino kriat walaupun anam poli pada kuat dekat peng dekat hudung mati enggak. Ante mati hanale perlepeng. Cuma juta itu maka peng dekat dua habis. Peng lantai keduanya habis pulang tanya lengan. Hidup peng tu si bergun si tu nan matu nan juta gitu. Yang kejeknya nak bibi kunci, nak bibi kungon, nak biana tengah debi. Mesti nak bibi kelong, baik nak preh mati, bibi no. Bibi pegang tu, pani na dia tu juga kengkon. Kemudian berarti yang nyo adalah sebagai pembuka mata bentuk. Anak udah buang dikira. Pokok ibu yang lu pegang, insya-Allah put benar ke anu pertama dipegah tauhid, yang kedua elemen, yang ketiga ibadah, yang keempat ya berarti penting hartanya penting kemana-mana punya harta. Jadi rasa lek lebih lek belum tukar lebih lagi tapi lagi maaf amin ya rabbal alamin. Sebagai pertemuan pertama kajiannya menyaminang kalau enak kasih tahu teman ya. Yang mengat pegah abam yang pegah bawa jemaah lain tu hilung long. Tapi kalau kurang enak kasih tahu ke saya. Baik yang hanagat nak pegah bagok dah gasatnya kan. Obah napah ngan bagok pegah. Obah napah rumah bagok pegah. Napah lako bagok pegah. Yang pah pegah bagok, yang napah pegah ba urang yang bersangkut. Napah munci, napah yang lebih baik tadi. Tanya amin amin rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.